selamat selain daripadaku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dan merendahkan hati kita di hadapannya untuk mengaku dosa secara pribadi. Dia yang Maha tahu yang tersembunyi di dalam hati kita, pun segala kesulitan dan kelemahan kita. Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih setia dan rahmat. Kita hanya terbuka dan mengakui dan mohon ampun saja, semuanya diselesaikannya. Bersama-sama mari kita berdoa pengakuan. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman dari Roma 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri kita nyanyikan glory, kemuliaan-Nya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh nyanyi serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Semua bersama. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Kita akan beresponsoria dengan membaca bergantian Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mari dengan yakin dan teguh kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Epistel diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Yesus Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, dan kita semangat serta setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengajak setiap orang untuk datang ke rumah Tuhan, dan bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan dalam pernikahan, dan baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat. Adapun berita sepekan dari Panitia Kebaktian minggu ini, tanggal 3 Januari, adalah minggu pertama pada bulan Januari 2021. Kita memasuki minggu pertama ini dan kita beribadah pukul 9.30 WITA. Ya. Sehubungan dengan sosialisasi beribadah di gereja, ibadah live streaming via FB di fasilitasi gereja pukul 9.30 berbarengan dengan ibadah kita. Kantung persembahan diedarkan 2 kali, 1 kas gereja dan 1 lagi untuk panitia pemeliharaan harta benda atau PHB. Anggaran panitia Natal tercantum, dan Komisi Keanggotaan serta Evangelisasi turut berduka cita atas berpulang ke rumah Bapa di surga adik dari Ibu Sarah Cinhua yang hari ini dikremasikan. Kalender GMI tahun 2021 sudah dibagikan. Bagi yang belum dapat menghubungi saya. Mohon kesediaan jemaat untuk menginformasikan ke pendeta yang berulang tahun masing-masing agar bisa diwartakan, dan juga ulang tahun pernikahan. Dan yang berulang tahun hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua, terutama bagi Yohanes, ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan juga Eunike Tirania Sianipar yang akan berulang tahun pada tanggal 26. Tuhan memberkati tumbuh kembangnya selalu di dalam Tuhan. Pokok doa, syafaat, dan bacaan Alkitab harian dapat kita lakukan, baca di rumah sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita baca firman-Nya dan berdoa bagi keluarga, gereja, dan bangsa kita tercinta. Kehadiran dan persembahan minggu lalu dapat tertera di warta kita, serta pelayan ibadah. Mari kita turut terlibat di dalam melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dia Raja segala raja. Dan kita akan doa syafaat. Mari kita sampaikan kepada Tuhan segala pergumulan kita kepadanya.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur Bapa untuk cinta kasih Tuhan yang boleh terus mengalir di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu, Engkau boleh mempersatukan kami beribadah di rumah-Mu ini Bapa. Terima kasih untuk waktu ini dan seluruh keberadaan hidup kami. Bapa, kami saat ini mau berseru, berserah kepadamu ya Allah, untuk segala sesuatu yang kami rindukan, untuk segala sesuatu yang ada di dalam hati kami, bahkan juga untuk segala sesuatu yang ingin terjadi di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa kepada Tuhan untuk misi dan gereja di seluruh dunia. Kami serahkan kepada Tuhan untuk gereja dan penginjilan yang ada di Rusia, bahkan juga di Saudi Arabia ya Bapak. Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu Bapak, anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini menjadi membawa kemuliaan hormat bagi-Mu ya Allah. Tuhan yang boleh terus turut campur tangan, menolong dan memberkati mereka. Bapak, kami juga mau serahkan kepada Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Untuk penginjilan yang ada di Sumatera Barat, Madura, Sulawesi Tengah, Maluku, Banjarmasin, dan Kandangan. Kami serahkan ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Biarlah melalui setiap anak-anak-Mu Bapa semakin nyata pekerjaan Tuhan dan kehendak-Mu di setiap daerah di mana Tuhan mempercayakan pekabaran Injil ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Bapa, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini, untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta kabinet yang membantu pemimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam kuasa-Mu, ke dalam pimpinan. Biarlah mereka di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka senantiasa di dalam pimpinan dan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan kepada Tuhan untuk upaya pemberantasan korupsi, teroris, dan radikalisme. Kami serahkan kepada-Mu Bapa, untuk setiap petugas, untuk setiap pemerintah yang ambil bagian di dalam tanggung jawab ini. Hikmat-Mu boleh terus bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka di dalam takut akan Tuhan. Kami juga Bapa tidak berhenti terus menyerahkan kepada Tuhan untuk wabah COVID-19 yang masih terus melanda dunia ini. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu boleh terus nyata bagi kami ya Bapa. Dan kami merindukan Tuhan wabah ini segera berakhir, dan juga vaksin juga boleh didapatkan oleh seluruh umat manusia dimanapun berada Bapa. Kami kembali menyerahkan kepada Tuhan untuk perekonomian di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami merindukan campur tangan-Mu Bapa, sehingga perekonomian di tengah-tengah bangsa kami dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh umat, bahkan rakyat Indonesia dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami secara khusus berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2, bahkan juga kontak pengembangan untuk setiap visi misi gereja Tuhan, pertumbuhan dan pertambahan jemaat. Dan biarlah Tuhan boleh semakin nyata, dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan, dan kami juga boleh membagikannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa, biarlah ini boleh menjadi nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk perayaan Natal dan Tahun Baru dalam damai dan aman ya Bapa. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali secara khusus menyerahkan kepada Tuhan Gereja Metodis Indonesia Distrik 3 Wilayah 2 Bapak, untuk misi Borneo, pimpinan pengurus Distrik 3, Resort GMI Grace, bahkan juga secara khusus untuk Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin Tuhan. Kami merindukan untuk pertumbuhan dan pertambahan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan juga untuk kami juga, setiap kami yang ada di tempat ini boleh dengan semangat membawa setiap orang mengenal Tuhan. Amen. Kami serahkan juga kepada-Mu Tuhan untuk setiap usaha, pekerjaan dan bisnis jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bahkan juga untuk anak-anak yang sedang kuliah ataupun sekolah Bapa, Tuhan yang memberkati, memberikan konsentrasi yang baik dalam mengikuti setiap perkuliahan maupun pendidikan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka dan sukacita boleh senantiasa terus bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus,
Demikian juga kerinduan kami untuk lokasi Gereja Metodis Indonesia yang permanen. Kami berdoa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berkehendak Bapa, biarlah setiap hamba-hamba Tuhan boleh peka di dalam tuntunan-Mu sehingga kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi. Demikian juga Bapak untuk kebutuhan gereja Tuhan untuk 1 unit komputer ataupun laptop untuk digunakan sebagai operasional gereja. Kami rindu Tuhan boleh memberkati kerinduan kami ini sehingga boleh diterima, boleh menjadi nyata bagi gereja Tuhan. Kami berdoa kembali menyerahkan kepada Tuhan untuk mahasiswa-mahasiswi Papua yang sedang studi di Banjarmasin. Kami bersyukur mereka boleh ada di tempat ini, bahkan juga kami boleh bersama-sama bersekutu menjadi bagian dari umat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka kepadamu di masa muda mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dan mereka dapat mengerjakan studi mereka dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak henti-hentinya menyerahkan kepada Tuhan untuk kesembuhan daripada Ibu Novia Daud ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit tumor Bapa. Kami berdoa Tuhan yang turut campur tangan memulihkan kesehatannya, memberikan dia kesehatan yang sempurna sehingga dia dapat kembali melayani Tuhan, hidup di dalam sukacita Bapa, dan nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam seluruh kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang merawat, untuk makanan dan minuman bahkan obat yang dia konsumsi dapat Tuhan pakai untuk membawa kesembuhan bagi beliau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Iwa di mana pergelangan kakinya sedang dalam keadaan tidak baik. Kami berdoa Tuhan memulihkannya, Tuhan menjamahnya sehingga sukacita yang daripadanya boleh melimpah dalam kehidupannya. Kami kembali menyerahkan kepadamu Tuhan pemulihan Ibu Rita, Ibu Sinta, Ibu Ewe Tuhan, bahkan juga untuk penghiburan dan kekuatan iman yang daripadamu boleh nyata baginya. Kami berdoa untuk Yohanes dan Bapak Suwanto, bahkan juga Saudara Leni, mereka boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pekerjaan jemaat Tuhan untuk Ibu Sarah, Ibu Moni, bahkan juga Bapak Evan Miga, Bapak Heru Nataldo, Ibu Widi Asmon, Ahai dan juga Tensiu Tuhan memberkati dan biarlah melalui setiap pekerjaan mereka diberkati lebih lagi sehingga mereka senantiasa bisa menyatakan anugerah-Mu di dalam setiap pekerjaan dan kehidupan mereka. Pelayanan hamba-Mu di tempat ini Bapak, untuk Bapak Pendeta James Damanik dan keluarga, Bapak Pendeta Erwin Daud, bahkan juga Evangelis Ibu Novia Daud dan keluarga, Bapak Evangelis Jaka Sianipar dan keluarga, serta Ibu Rizgawati, kami serahkan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu, dengan pimpinan-Mu Bapak, mereka boleh melayani-Mu dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan saja yang ditinggikan. Apapun yang menjadi pergumulan para hamba-hamba Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu mereka boleh melaluinya ya Bapa. Kembali kami mau serahkan kepada Tuhan untuk misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus, Yayasan Peduli Meratus dan guru-guru TK. Kami serahkan kepadamu Tuhan untuk pelayanan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah pelayanan mereka boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Setiap tantangan yang mereka hadapi dengan pimpinan dan kuasa Tuhan, mereka boleh melaluinya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu boleh mendengarkan setiap seruan doa kami. Masih banyak hal Bapa yang hendak kami sampaikan, tetapi dalam keterbatasan kami percaya Tuhan yang paling mengerti, paling tahu apa yang terbaik bagi kami. Biar boleh semakin nyata apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dunia ini, bagi gereja-Mu, bahkan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami yang sederhana ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam satu nama yang indah, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, berseru dan berserah kepada Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita puji Tuhan dari lagu kita Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan setelah lagu ini kami mengundang Bapak Pendeta James Damanik untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
lagi hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan Bapa di surga, kami mengerti bahwa hidup ini sementara, singkat dan fana adanya, tetapi akan menjadi kekal dan berarti oleh karena kasih karunia anugerah-Mu. Tolonglah kami semua mengerti ini lebih dalam lagi melalui firman Tuhan hari ini. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang menerima, sehingga kami masing-masing diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, sehingga setiap waktu yang kami gunakan menjadi waktu yang sangat berarti dan berharga. Tidak satu pun waktu ini kami gunakan dengan sia-sia, sebab tidak bisa diputar untuk kembali lagi. Tolonglah kami Bapa, baik jemaat yang di gereja maupun yang di rumah yang beribadah, berkati mereka. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan 18 sebagai nats pembimbing dalam firman Tuhan kali ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Saya akan membaca untuk kita sekalian Bapak Ibu. Mari yang membawa Alkitab silakan membuka dan kita mengikutinya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema kasih karunia oleh Yesus Kristus. Di ayat 16 disebutkan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu, Bapak Ibu, seperti tanda-tanda keajaiban dunia yang ada di jagat bumi ini. Kita telah melihat ada bangunan piramid di Mesir, ada tembok China, ada candi Borobudur, dan candi-candi yang lain, dan lain-lain tanda-tanda keajaiban atau yang spektakuler yang kita pahami di dunia ini. Bapak Ibu yang pernah melihat atau pergi berkunjung ke Candi Prambanan atau Borobudur, Bapak Ibu di Jawa, kita sungguh heran dengan struktur dan keadaan bangunan itu yang dibuat pada masa lampau. Sungguh merupakan satu desainer yang baik dan bagus sekali, yang belum tentu bisa didesain seperti itu pada masa sekarang, termasuk tembok Cina. Oleh karena itu, karya-karya itu, Bapak Ibu saudaraku, kita pahami ada penciptanya, ada yang mewujudkan, ada yang mendesain, tetapi kita tidak mengenal mereka. Tetapi setiap kita percaya bahwa itu adalah peninggalan atau ciptaan orang-orang tertentu yang mendesain perkara-perkara besar tersebut. Demikian juga Bapak Ibu dengan alam semesta ini. Bumi dengan segala isinya, termasuk manusia. Walaupun kita tidak melihat cara menciptakannya, tetapi kita percaya ada pribadi atau oknum yang mendesain, yang menciptakan. Dan syukur kepada Tuhan, kita tidak seperti orang-orang lain mencari-cari tahu sampai tidak bertemu, tetapi kita oleh firman Tuhan mengerti. Tetapi kita oleh firman Tuhan diajarkan, diberitahu peristiwa-peristiwa masa lampau itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah. Dan Bapak Ibu saudaraku, jikalau pencipta-pencipta yang ada di dunia ini sudah berhenti dan kita pun tidak mengenal mereka, tetapi Tuhan Allah itu kita kenal, merupakan satu kelebihan yang ada pada dirinya, sebab dia adalah Allah yang kekal. Artinya adalah Allah yang sepanjang masa, juga adalah Allah yang tiada berawal, tiada berakhir. Dan dia juga melampaui segala waktu dalam hidup kita. Bagi kita 1 menit terakhir kita nggak bisa kembali ke sana. 1 jam yang lalu kita nggak bisa putar, kita kembali ke sana. Tetapi bagi Allah dengan waktu yang melampaui pikiran kita, dia berada di semua waktu itu. Baik waktu yang lalu,
maupun waktu yang akan datang. Sebab dia adalah Allah. Dia mewariskan segala yang ada di alam semesta ini, Bapak Ibu saudaraku, menjadi berkat bagi kita, satu petunjuk awal kita mempunyai satu Tuhan Allah pencipta, desain alam semesta ini, Bapak Ibu. Dan yang tidak dimiliki ciptaan lainnya yaitu kemaha. Sebab Tuhan Allah itu maha. Atributnya adalah maha. Tuhan Allah bukanlah oknum yang menjauhkan diri dari ciptaannya atau terpisah. Saya sepanjang berkunjung ke Borobudur atau Prambanan, dari berbagai sudut saya berfoto. Dan saya mengagumi yang menciptakan itu. Tetapi saya tidak ingin bertemu dengan penciptanya. Sebab dia sudah tidak ada. Sekalipun disebutkan pada dinasti ini, pada zaman Hindu dan Buddha waktu itu berkuasa, kita nggak bisa bertemu dengan mereka. Itulah kelemahan bagian ciptaan itu. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, di dalam kemahaannya Tuhan itu bukan saja yang lalu, tetapi juga yang akan datang dan masa kini, dan kita serta semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang bisa didekati. Kita tidak bisa mendekati pribadi yang kita kasihi di masa lampau. Sekasih-kasihnya saya dengan ayah saya atau ibu saya hanya bisa memandang foto-foto dan mengingat perbuatan tangan mereka. Saya tidak bisa lagi bersalaman dengan mereka. Saya tidak bisa lagi mengalami satu bentuk kedekatan dengan mereka. Tetapi dengan Tuhan tentu bisa. Inilah yang membedakan Bapak Ibu saudaraku. Sekalipun kita adalah ciptaannya, kita bisa bersama dengan Dia. Dan Bapak Ibu saudaraku, Dia adalah Tuhan. Di dalam kemahaannya, tetapi juga Dia mempunyai kemampuan untuk bersama dengan ciptaannya. Satu ketuhanan yang tidak dimiliki oleh dewa-dewa yang lain. Biasanya dewa kalau ditaruh pada satu tempat dalam bentuk patung, dia tidak akan bergeser kalau kita tidak menggeser, memindahkannya. Jikalau ada satu tempat sembahyang di tempat tertentu, kita tidak akan bisa melihat perubahan jikalau kita tidak mengubah tempat itu. Tetapi Tuhan Allah kita yang disebutkan dalam firman Tuhan ini adalah Allah yang hidup, melampaui waktu, tetapi juga yang dinamis bergerak, dan juga Dia menjadi Bapa disebutkan dalam firman Tuhan. Bukan saja sebagai Bapa bagi kita, tetapi Dia adalah Allah yang bisa didekati. Sekalipun Bapak Ibu saudaraku, kita manusia yang najis oleh dosa, tetapi karena sudah diperdamaikan oleh darah Kristus, yaitu oleh dirinya sendiri, dengan kata lain, Bapak Ibu saudaraku, Dia bisa kita dekati. Dia bisa kita rangkul. Dia bisa kita berbicara dengan Dia seperti kita berbicara dengan ayah kita. Kita bisa menyatakan dan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Satu pertanda bahwa Dia adalah Allah yang hidup bukan mati. Dia adalah Allah yang roh tetapi mengerti yang jasmani. Satu keistimewaan yang dimiliki oleh pencipta alam semesta ini Bapak Ibu. Dan juga satu kebahagiaan kita dapat mengenalnya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, untuk menjembatani kita dengan Tuhan Allah, Allah memberikan dirinya, Dia menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mendemonstrasikan anugerah demi anugerah dalam hidup kita. Itu membuktikan bahwa Allah itu bukanlah mati. Itu membuktikan Allah itu adalah roh yang dinamis, yang memberikan kepada kita terus-menerus anugerah demi anugerah sepanjang hidup kita, Bapak Ibu saudaraku. Itulah yang dituliskan dalam Injil Yohanes ini. Pemberian kasih karunia demi kasih karunia. Khususnya Nats Yohanes 1 ayat 10 dan 18 tadi yang kita baca, menerangkan kepada kita tentang kasih karunia tersebut.
Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah belas kasihan, tidak semata-mata diberikan karena berbelas kasihan, tetapi karena di dalamnya ada kasih sayang. Karena di dalamnya ada sesuatu yang disebut dengan fellowship, persekutuan. Jadi bukan seperti kita memberi kepada pengemis di perapatan jalan itu sekenanya, karena kita berbelas kasih. Tetapi anugerah atau belas kasihan, kasih karunia itu adalah sesuatu pemberian. Karena Allah yang memberikan itu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata karena kita dikasihani, tapi dikasihi. Bapak Ibu, saudaraku. Kasih karunia itu dapat kita lihat di dalam pembacaan ini 3 hal Bapak Ibu, saudaraku. Kita menemukan itu di ayat 10 sampai 13 pada bagian yang pertama. Kasih karunia yang terbesar yang diberikan Tuhan Allah kepada kita adalah mengenal dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Khotbah minggu lalu tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ciri-cirinya adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seseorang secara pribadi. Kalau kita masih sampai mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu baik. Tetapi jangan berhenti sampai pada posisi Yesus Tuhan. Sebab maaf, iblis pun menyebutkan bahwa dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kalau pengenalan kita berhenti sampai di sana, kita dengan iblis masih satu kelas, satu tahap. Tetapi Bapak Ibu saudaraku disebutkan di sana bukan sekedar mengenal dia, tapi nanti disebutkan juga hidup bersamanya. Itu yang kedua pada ayat 14. Dan yang ketiga Bapak Ibu bukan sekedar hidup bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi juga disebutkan di sana memberikan kasih karunia menjadi satu bentuk kesaksian. Ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu saudaraku. Mengapa disebutkan keselamatan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup manusia? Bukan saja kita menikmati masuk surga, nama kita tercatat dalam buku kehidupan, tetapi orang yang merespon itu berarti mengerti kalau dia dipilih oleh Tuhan Allah. Bukan saja Bapak Ibu kita mengerti kita dipilih, tetapi kita percaya, hati kita lembut ketika Tuhan memberi anugerah pendahuluan, prevenient grace. Bapak Ibu saudaraku, di tengah dunia ini Tuhan memberikan anugerah pendahuluan. Tatkala dia menemukan langit dan bumi, pelangi, udara, oksigen, matahari dan seterusnya, kalau dia menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa, atau menganggap lebih lagi itu adalah haknya, berarti Bapak Ibu saudaraku tidak peka dengan anugerah Tuhan. Ketika kita bangun pagi-pagi dan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, menikmati sinar matahari dengan sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu saudara, mestinya kita berpikir, siapa pemilik oksigen ini? Ya, siapa pemilik sinar matahari ini? Siapa yang menciptakan ini semua? Itulah yang disebut dengan anugerah pendahuluan. Kalau kita bangun pagi-pagi dan menganggap itu hak kita, itu berarti kita memunggungi pencipta kita. Ada banyak seperti itu di tengah dunia ini. Tetapi kita adalah orang yang peka terhadap anugerah pendahuluan. Tuhan memberikan sarana-sarana anugerah ini melalui pendahuluan, menuntun kita bertanya, siapa yang menciptakan ini? Lalu setelah kita bertanya, ada orang yang memberitakan kepada kita, Yesus adalah Tuhan. Kita merespon, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saya, membuat hati saya peka dengan panggilan-Mu, sehingga saya mengerti Engkau pencipta, sehingga hari ini saya datang kepadamu, sehingga mengambil keputusan Engkaulah Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Maka Bapak Ibu saudaraku, itulah yang disebutkan dengan kita telah mengenal dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan anugerah terbesar itu telah kita terima. Itulah kasih karunia yang pertama Bapak Ibu dalam hidup kita. Menemukan dan membuat kita kembali ke pencipta kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengutip salah satu pendapat dari seorang pengajar Alkitab yang mengatakan seperti ini. Bapa gereja kita atau uskup Chrysostomus pada awal abad mula-mula. Bagaimana mungkin saya menyangkal Tuhan Yesus dalam hidup saya, padahal dia tidak pernah berbuat sesuatu yang salah terhadap saya. Uskup Chrysostomus pada awal abad mula-mula menyatakan demikian Bapak Ibu. Di tengah penganiayaan ketika dia disuruh menyangkal imannya, dia menyatakan, bagaimana mungkin saya menyangkal Tuhan Yesus. Semata-mata terjadi Bapak Ibu karena dia telah mengalami kasih karunia Tuhan. Berarti kesimpulannya sampai dengan hari ini, kita selamat disebutkan masuk surga, tercatat nama kita dalam buku kehidupan. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita sudah mempunyai satu tempat di seberang sana, di surga. Kita tidak perlu meragukan lagi karena karya terbesar Tuhan telah kita terima. Amin Bapak Ibu. Ini yang dicari-cari orang sebenarnya di sekitar kita. 5 kali mereka sembahyang setiap hari. Mereka membutuhkan jalan yang disebut dengan jalan yang lurus. Dalam bahasa Arab disebut siratul mustaqim. Makanya selalu tangan mereka gini. Kalau mereka sembahyang atau beribadah, tangannya tunjukkan jalan itu. Meminta petunjuk jalan terus. Kan begini tangannya. Meminta jalan kalau duduk itu. Tetapi Tuhan berkata, akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Benar Bapak Ibu? Akulah jalan. Akulah yang dicari itu. Yang lurus itu. Kalau dalam bahasa Arab, akulah siratul mustaqim itu. Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini ketika kita telah menemukan Tuhan Yesus dan hati kita lembut meresponnya, kitalah yang dikatakan Tuhan, syabaslah hai hambaku yang setiawan. Amin Bapak Ibu. Berarti kita semua hamba yang setiawan. Ketika setiap kita dapat mengenal dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu adalah kasih karunia Tuhan terbesar dalam hidup kita. Bukan karena pahala kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena budi baik kita, bukan karena apa yang ada pada kita. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya. Semua anugerahnya Bapak Ibu. Itulah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Tanpa anugerahnya kita nggak bisa merespon. Kita berjalan di dalam kegelapan. Kita terus-menerus menuju keinginan kita dan keegoan kita. Dan kita tidak mempunyai kepastian keselamatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kasih karunia yang diberitakan di dalam Injil Yohanes ini, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita supaya kita disebutkan di sana seperti ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang percaya dalam nama Yesus tidak sia-sia. Maka tugas kita hari ini Bapak Ibu mempercayakan nama itu kepada banyak orang yang belum mengenalnya. Sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai pemberi kasih karunia yang terbesar di dalam hidup kita. Ada satu kesaksian misionaris Bapak Ibu. Pada waktu dia hendak melayani ke Afrika, dia ditawari satu pekerjaan besar dengan fasilitas mewah. Tetapi kemudian dia tidak merespon. Dan dia memilih berangkat ke Afrika memberitakan kabar baik. Karena dia memahami lebih daripada yang diberikan perusahaan itu sudah diberikan Tuhan kepadanya.
Sebab keselamatan itu nggak bisa diukur dengan uang. Sebab kalau bisa diukur dengan uang, kita tidak mendapat keselamatan itu. Pasti mereka-mereka yang kaya-kaya itulah yang dapat membelinya. Jikalau diukur dengan pahala perbuatan kita pun mungkin tidak masuk kategori. Sebab acap kali kita jatuh dalam dosa. Tetapi yang dapat itu mereka-mereka yang mencoba memurnikan kedagingannya dengan berpuasa, menahan diri, dan seterusnya. Kita mungkin tidak kebagian. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak meletakkan itu pada kemampuan materi, tetapi juga tidak meletakkan pada kemampuan pahala, kesucian, tapi Tuhan meletakkannya pada anugerah. Yang menempatkan dirinya membutuhkan pertobatan, keselamatan, dan kesembuhan. Bersama dengan Rasul Paulus dan orang-orang banyak lainnya yang telah berada di dalam dosa tetapi merespon kasih karunia Tuhan, kitalah orang-orang itu hari ini, Bapak Ibu saudaraku. Sebab setiap kita dapat mengenal dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu semua karena anugerah kepada kita. Itulah sebabnya jangan sia-siakan anugerah itu, tapi pergunakan. Seperti lagu kita tadi, hidup ini adalah sementara. Saya kadang berpikir saya masih usia 30, Bapak Ibu. Saya tidak sadar kalau saya ini udah 40, 50. Saya berpikir saya masih baru fresh. Baru keluar dari seminari, saya baru ditahbiskan, saya rasa saya masih fresh. Tapi ketika bangun, sepertinya kaki saya ini tidak secepat yang saya inginkan bergerak. Oh, ternyata saya sudah tua, sudah berumur. Sangat singkat sekali. Ketika saya bercermin, saya lihat wajah saya dulu fresh, kinyis-kinyis, kata orang di Pulau Jawa sana. Tapi sekarang ada kerutnya sana sini. Dan saya pandang rambut saya, dulu hitam legam dan bergelombang, sekarang penuh dengan uban. Berarti Bapak Ibu saudaraku, hidup itu sangat singkat. Maka saya menyesal sekali banyak waktu yang saya gunakan tidak untuk Tuhan. Saya menyesal sekali membuang-buang waktu berleha-leha. Saya menyesal sekali tidak menggunakan waktu itu dengan sangat baik. Akhirnya Bapak Ibu, teman-teman sebaya saya anaknya sudah kuliah. Ada yang sudah menikah. Tapi anak saya baru kelas 6 SD. Saya terlalu banyak asik dengan diri saya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya hari ini Tuhan mengajarkan kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita menggunakan waktu itu dengan baik. Mari kita menempatkan waktu itu dalam hidup kita seefektif mungkin. Sehingga kita pada bagian yang kedua ini dikatakan dalam ayat 14 ini, kasih karunia itu melimpah dalam hidup kita bersamanya. Bersama Tuhan. Seperti apa hidup bersama Tuhan menurut firman Tuhan ini? Tentu bagi orang yang belum berdamai dengan Tuhan, istilah hidup bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu keadaan yang tidak masuk akal. Sebab dalam pikiran manusia yang sudah tercemar dengan dosa, memang adalah tidak mungkin Bapak Ibu manusia hidup bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin yang kudus bisa membaur dengan yang najis. Dan bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi bagi setiap kita, Bapak Ibu dan orang percaya yang sudah merespon anugerah pendahuluan dari Tuhan, maka hidup bersama dengan Tuhan bukan lagi sesuatu yang asing atau sulit dijelaskan. Dari anak kecil bisa menjelaskan seperti apa hidup bersama dengan Tuhan. Sebab sudah melewati pengalaman hidup. Hidup bersama dengan Tuhan tidak semata-mata dijelaskan dengan akal pikiran logika, tetapi juga oleh pengalaman hidup. Kalau bahasa seberangnya experience. Hidup bersama Tuhan itu tidak di logika saja, tetapi juga melalui pengalaman. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, kemarin saya bagikan satu kesaksian, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa ke rumah duka, ya. Kalau agama sebelah itu kan
suka ada baca-bacaannya. Ya. Dibacakan begitu kan? Ya. Mereka nggak ngerti artinya. Tapi mereka juga bacakan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, kita disebutkan mengenal Tuhan, hidup bersamanya itu tidak bisa seperti itu. Kita mengenal Tuhan. Kita hidup bersamanya. Kita mengenal Dia dan mengalaminya. Inilah yang terpenting, experience. Maka Bapak Ibu saudaraku, perhatikanlah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang-orang yang mengenal Tuhan di sana disebut mengalami Tuhan. Kalau kita belum sampai pada tahap mengalami Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar melalui tema ini. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, belajar mengalami hidup bersamanya. Ada beberapa kesaksian Bapak Ibu yang di dunia maya pernah kita dengar, termasuk pilot yang sebenarnya dia mau mempilotin pesawat itu waktu mau berangkat, tetapi kemudian tidak jadi. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia diluputkan dari bahaya itu. Ada kesaksiannya Bapak Ibu di YouTube. Pilot ini terbiasa dengan hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu nggak usah ribet memikirkan seperti apa hidup bersama dengan Tuhan. Kok saya belum pernah mengalaminya? Sederhana Bapak Ibu. Bangun pagi-pagi, serahkan diri kita pada Tuhan. Langsung di tempat tidur itu duduk atau berlutut atau menungging atau apapun, kecuali jangan rebah-rebahan kalau sehat ya. Langsung lipat tangan atau angkat tangan. Tuhan Yesus yang baik, saya menyerahkan diri saya dalam tangan kuasa-Mu. Berbicara seperti kepada Bapa atau saudaranya atau orang tuanya. Bicara. Itu langkah pertama hidup bersamanya. Dan sepanjang hari itu diisi dengan doa-doa, diisi dengan puji-pujian, diisi dengan mengingat firman Tuhan sepanjang hari itu. Tidak mesti sebentar-sebentar saya berdoa dulu ke kamar ya. Ya kalau kita dalam pekerjaan atau bisnis bagaimana melakukan itu? Atau kita sedang menyetir motor, berhenti dulu cari tempat berdoa, bukan gitu. Berdoa juga di motor itu atau di mobil bisa. Tapi kan tidak mungkin tutup mata, nanti tabrakan. Memperkatakan kata-kata kepada Bapa, Tuhan terima kasih, terpuji nama-Mu. Karena di Banjarmasin kami acap kali tidak menemukan macet ya. Kalau di Jakarta terasa sangat besar sekali. Hidup di tengah kemacetan itu. Apa yang dilakukan orang? Banyak orang melakukan bersungut-sungut, ya. Dia mulai bersungut-sungut. Tapi banyak juga orang yang melihat dan menyalahkan orang lain. Apalagi kalau jalannya direbut, diserobot. Tapi tidak sedikit anak-anak Tuhan memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Itulah contoh hidup bersama Tuhan. Dan nanti pada waktu malam ketika mau tidur menyerahkan dirinya. Tuhan, saya menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh saya ke dalam tangan kuasa-Mu. Itu ada di Mazmur 5 Bapak Ibu. Itulah satu aktivitas yang disebut dengan bersama Tuhan. Lalu banyak orang berkata, kan tidak bisa sehari-harian itu kami terus dalam posisi sembahyang. Betul. Tapi hidup kita itu sudah menjadi sembahyang. Ibadah kepada Tuhan. Setiap orang yang sudah merespon anugerah pendahuluan dari Tuhan, dia hidup bersama dengan Tuhan. Dia hidup terus di mana berada, dia pun di sana berseru dan memanggil nama Tuhan. Sulit dijelaskan dengan logika akal pikiran sehat. Tetapi pengalaman hidup gampang menuliskannya.
Bapak Ibu, sulit logika orang menerima kebenaran yang pernah saya alami. Ketika saya sakit, saya tidak makan obat, tidak mungkin sembuh menurut medis. Tapi ketika saya sakit, saya berdoa, Tuhan tolonglah. Karena kalau saya sembuh sedikit, baru saya ada tenaga untuk membeli obat. Waktu itu tidak ada handphone. Telepon itu jarang-jarang orang punya. Di rumah kami nggak ada telepon. Di rumah pada masa itu saya sendiri. Tidak ada handphone pada waktu itu. Tidak ada SMS, tidak WhatsApp. Tidak ada tetangga berjauhan karena posisi rumah itu seperti rumah di ladang. Maka apa yang saya lakukan Bapak Ibu di masa krisis? Demam yang luar biasa menggigil. Tidak punya tenaga dan muntah-muntah. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Saya punya keyakinan ketika saya jamah posisi yang sakit, sembuh. Saya jamah perut saya jamah kepala saya tumpang tangan semua. Apa yang terjadi beberapa menit kemudian Bapak Ibu, saya keringatan. Lalu kemudian tenaga saya pulih. Lalu kemudian muntah-muntah berhenti. Pusing hilang. Dan saya mencoba duduk, bisa. Berdiri, bisa. Lalu saya berkata, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan saya hari ini. Saya pergi bergegas ke toko obat. Dan di toko obat itu saya jelaskan, saya sebenarnya sudah sembuh Mbak. Tapi saya perlu penguatan secara medis. Beli obat ini. Saya beli sesuatu obat itu, saya makan. Saya sembuh bukan karena obat itu, tapi karena Tuhan Yesus. Hidup bersama Tuhan. Dan saya saksikan kepada banyak orang, susah diterima akal pikiran mereka. Bagaimana kebalikannya Bapak Pendeta lakukan. Sembuh dulu baru makan obat. Kami biasanya makan obat dulu baru sembuh. Saya beritahu, susah dijelaskan dengan akal pikiran. Tapi saya sudah mengalaminya. Saya saksikan. Sederhana Bapak Ibu. Dan tukang kebun itu akhirnya, karena dia orang Sunda, mau bertanya-tanya kepada saya tentang Yesus yang menyembuhkan itu. Dia berpikir sederhana ternyata. Bolehlah diceritakan ke saya Yesus yang tidak perlu mengeluarkan uang menyembuhkan saya. Dia berpikir daripada kita beli obat kan lebih bagus kita cari Yesus itu. Saya jelaskan terus kepada dia. Sampai kemudian pikirannya benar. Bahwa menyembuhkan itu ternyata Yesus. Dan itu bukan soal membeli dengan uang. Tapi keyakinan. Dia percaya dan dibaptis. Proses waktu bertahun-tahun. Tetapi hidup bersama itu Bapak Ibu saudaraku dapat dialami. Dan itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Dan yang ketiga di dalam pembahasan kita ini yaitu menjadi kesaksian. Hidup bersama Tuhan Yesus yang kita alami itu Bapak Ibu tidak sekedar untuk kita tetapi disaksikan kepada orang lain. Pada bagian pembacaan firman Tuhan tadi telah dijelaskan bahwa sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, dia telah mempersiapkan kesaksian Yohanes, anak Imam Zakaria dan Elisabet. Kita bisa melihat di dalam Lukas 1 ayat 13, ayat 24, 25 dan 36. Di sana kita temukan di dalam Lukas 1 ayat 13, 24, 25 dan 26. Seperti apa kesaksian Yohanes yang dipakai Tuhan untuk meneguhkan panggilan sebagai ibu jasmani untuk Yesus Kristus. Dan kesaksian Yesus Kristus untuk dunia ini. Di ayat 13 itu bagian itu disebutkan ketika Imam Zakaria sedang bertugas Bapak Ibu. Kita tahu mau masuk ke ruangan kudus itu dia harus diikat kakinya. Lalu ketika dia mempersembahkan ukupan itu di ruang maha kudus. Kalau terjadi sesuatu menimpa dia sesuai dengan tuntutan perjanjian lama. Bisa hangus, bisa mati. Dia akan ditarik imam yang lain ke ruang kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku di ruangan itu dia bertemu malaikat Gabriel. Apa yang diperlihatkan kepada Imam Zakaria yang sudah uzur, yang sudah lanjut usia ini. Dikatakan istrimu akan melahirkan. Istrimu Elisabet akan mempunyai anak. Dan nanti engkau berikan namanya Yohanes. Maka berbahagialah mereka yang mempunyai nama Yohanes.
Nama yang mendahului kabar baik kedatangan Tuhan Yesus. Karena ketidakpercayaan Zakaria, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Zakaria? Bisu. Tuhan membuat bisu. Lalu Tuhan katakan, sampai nanti Yohanes itu anakmu lahir, baru engkau bisa berbicara. Bagaimana dengan Elisabet? Elisabet itu disebutkan, Bapak Ibu, sudah tua. Bukan saja tua, tapi ada di sana penjelasan, mandul. Kalau udah disebut mandul, tidak bisa mempunyai anak. Tetapi dua-duanya dilampaui Tuhan. Yang mandul itu mempunyai anak. Yang berumur lanjut itu mempunyai anak. Logikanya secara pikiran Bapak Ibu, kan sel telur itulah yang bisa dibuahi oleh sperma laki-laki. Dan itu biasanya melalui menstruasi. Kalau menstruasinya berhenti, gak mungkin lagi melahirkan anak. Tetapi firman Tuhan membuat itu semua bagi kita menjadi satu pertanda akal pikiran kita itu dilumpuhkan Tuhan dengan satu keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa. Maka dibuat Elisabet itu mengandung. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga kesaksian itu menuntun kepada Yesus yang akan datang. Sebab di dalam diri Yesus yang akan datang juga secara jasmani, Bapak Ibu, terjadi kebalikannya, seorang gadis yang belum bersetubuh bisa hamil. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, tidak mungkin ada bisa kehamilan kalau nggak bertemu sel telur itu dibuahi, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melampaui akal pikiran dan kecerdasan itu semua. Dirontokkan Tuhan dengan satu pemahaman. Ada kuasa di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu, acap kali hal-hal yang menurut logika kita, A, B, C, dan D misalnya kita terima, bisa nggak kita terima. Karena Tuhan mempunyai dan melihat sesuatu ke depan. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu, mungkin sesuatu tidak mungkin menurut akal pikiran kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi jangan juga berpikir, Tuhan saya pengen mengubah kelamin dari laki menjadi perempuan. Tuhan tidak mungkin mengubah kodrat itu. Amin Bapak Ibu. Jangan ada anak muda, saya pengenlah jadi laki-laki. Saya pengenlah jadi perempuan. Tuhan tidak akan lakukan itu. Karena itu melanggar kodrat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib, melampaui apa yang kita lihat, melampaui apa kesulitan kita, Bapak Ibu. Tuhan menolong kita. Itulah yang disebutkan dengan kasih karunia. Itu yang ketiga. Dalam hidup kita ada banyak kasih karunia diberikan Tuhan Allah setelah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia demi kasih karunia kita terima. Maka Bapak Ibu, di akhir daripada khotbah ini, semua kasih karunia yang diberikan kepada kita harus kita pergunakan menjadi kesaksian yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang dan semua ciptaan Tuhan. Di akhir khotbah ini Bapak Ibu, mari kita lihat kesaksian Rasul Paulus. Seperti apa yang dia katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Di sana dia katakan, tetapi kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia seperti apa Rasul Paulus pada masa itu? Dia lakukan karena kasih karunia juga. Jadi Bapak Ibu hendak mengatakan kepada kita hari ini, dalam kelemahan kita juga Tuhan memberi kekuatan. Ya. Tanda petik, dalam kebodohan kita juga Tuhan memberikan kita kecerdasan, kepintaran. Bahkan dalam kekurangan kita Tuhan memampukan kita, menggenapkan kepada kita apa-apa yang kita butuhkan dan perlukan. Hanya saja perlu kepada kita sekarang berkata, Bapa, berikanlah ini dan itu kepada kami.
perlu berbicara kepada Bapa. Sebagai ayah saya tahu kebutuhan anak saya. Tetapi lebih enak lagi kalau dia menceritakan kebutuhannya kepada saya. Satu analogi sebenarnya menjelaskan tentang Tuhan yang adalah Bapa kita. Itulah sebabnya jangan jemu-jemu berdoa. Kita nyatakan apa-apa yang perlu. Bukankah sebenarnya saya tahu apa yang menjadi kebutuhan anak saya? Tapi ketika dia berkata, "Papi, saya ini," ada komunikasi. Bahkan lebih daripada yang diminta saya berikan. Bukankah itu gambaran bagi kita kalau kita manusia mengerti memberi? Apalagi Tuhan Bapa kita yang di sorga. Pasti lebih daripada itu memberi kepada kita. Amin. Asal kita meminta kepadanya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang Dia anugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah Engkau kenyangkan dengan firman-Mu. Engkau bukakan segala sesuatu yang menghalangi firman-Mu, kami bawa pulang. Dan berkatilah supaya bertumbuh. Sehingga berbuah lebat dalam hidup kami. Karena kami mengerti kami ada seperti ini karena kasih karunia-Mu. Berkati semua jemaat ya Tuhan yang menerima firman-Mu. Dengan kuasa yang sama kami terima dan bawa ke dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Panggilan menjadi murid. Kita mendengarkan kesaksian pujian. Silakan. Persembahan pujian dari P3MI kita. Cintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Ya, kita semua tersentuh ya dengan pujian ini, mengingatkan kita
hanya karena anugerah Tuhanlah kita dapat menikmati segala yang ada di hidup kita. Tuhan memberkati, kiranya maju terus para P3MI, Frans, Yohanes, dan juga Sugar. Bukan saja menyelesaikan studi di Banjarmasin tepat waktu, tapi juga menjadi berkat di satu pekerjaan yang Tuhan sediakan kelak. Dan ingatlah selalu tetap melayani Tuhan dimanapun berada. Selagi mahasiswa bertumbuh di Metodis, nanti ketika kembali ke tempat di mana Tuhan menaruh sebagai karyawan atau PNS atau apapun, ingatlah tetap melayani Tuhan. Amin ya. Demikian dengan kita semua, ditunggu kayak bapak-bapak, ibu-ibu untuk persembahan pujian kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nats dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kami yang kami kumpulkan yang terbaik, sebab Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan bukan karena Engkau berkekurangan,
tetapi karena Engkau ingin mengajarkan kami dan membawa kami ke dalam satu pemahaman bahwa segala yang kami punya adalah Engkau punya juga, dan segala yang Engkau punya adalah kami punya juga, Tuhan. Oleh karenanya kami serahkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, baik persembahan untuk kas gereja, juga persembahan untuk PPHB, dan juga lain-lain persembahan serta persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan kami ya Tuhan. Terimalah dengan segenap hati, sebab kami telah mempersembahkan dengan ketulusan kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Seperti biasa, Bapak Ibu jangan beranjak dan kita merapikan tempat duduk, sebab saudara kita Yohanes yang dibaptis dewasa pada tanggal 25 Desember kemarin merayakan ulang tahun pas hari ini. Jadi satu kesan bagi dia sebagai anggota gereja tentang ulang tahun ini. Mari kita bersukacita bersama dengan dia, Bapak Ibu, saudaraku. Baik, para pemuda membantu mengatur bangku-bangku kita dan meja tolong diambil di samping kiri kita di pintu masuk kamar mandi. Tuhan memberkati. Ya, Yohanes menghadap ya jemaat. Bagaimana